mereka kerjasama dengan kita bisa dapat itu dipotong kurang lebih 33% gitu ya. Dan kemudian sangat bombastis gitu ya. Mereka menyebutnya untuk pembangunan musola pertama di daerah itu, padahal orangnya mengkonfirmasi itu musola ke-24 misalkan. Banyak kasus-kasus yang lain yang terungkap di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai ACT atau aksi cepat tanggap yang belakangan ini viral karena dianggap melebihi batas biaya operasional yang ditentukan oleh negara maupun dalam hukum Islam. Ya, ACT mengklaim dari laporannya gitu bahwa mereka menggunakan 13,5, itu melebihi dari apa yang ditetapkan dalam hukum Islam sebesar 12,5% operasional dari donasi yang masuk gitu, atau zakat, infak, sodako. Nah, di dalam peraturan negara itu tercantum sekitar 10% maksimal ya. Jadi apa sebenarnya yang yang terjadi di ACT dan kenapa para direkturnya, para petinggi-petingginya itu mendapat gaji yang luar biasa fantastis, dan seberapa sih harusnya dan bagaimana kita sebagai umat Islam ya, karena di Indonesia ini lumayan ya potensi zakat, infak, sodakohnya gitu. Nah, dengan penyelewengan ini, ya anggap saja ini penyelewengan gitu. Kalau ini penyelewengan berarti mungkin ada yang mulai skeptis gitu dengan lembaga-lembaga amil zakat maupun lembaga-lembaga filantropi lainnya. Nah, saya akan bincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustadz melihat fenomena ACT ini gimana Ustadz? Ya, saya kira ketika saya membaca laporan utama Tempo ya, judulnya provokatif saya kira ya, bocor dana umat, itu mengagetkan ya. Dari laporan kurang lebih dari 20 halaman itu terungkap fakta-fakta yang mengejutkan gitu ya. Siapa nggak kenal ACT ya, siapa nggak kenal aksi cepat tanggap. Di setiap ada bencana itu selalu mereka punya standar 2 jam pertama itu sudah harus ada orang-orang atau relawan dari ACT. Tetapi ternyata di balik itu banyak hal-hal yang kemudian mengagetkan dari laporan Tempo, dan itu terkonfirmasi. Semuanya mengkonfirmasi, kira-kira apa ya, kode etik jurnalistik juga sudah dilakukan, dan para petinggi yang dilaporkan juga diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasinya. Ternyata memang mereka mengakui gitu ya, dari hasil auditnya memang biaya operasional mereka 13,7% ya. Itu pun kalau kemudian pakai standar surat At-Taubah ayat 60 tentang 8 asnaf ya, orang yang berhak menerima zakat kan berarti 1/8-nya 12,5%, itu sudah melebihi. Walaupun mereka punya dalil bahwa kami bukan lembaga zakat, sehingga ada ruang-ruang untuk lebih dari itu. Dan ternyata ulil amri negara, undang-undang yayasan itu tidak boleh lebih dari 10% gitu. Dan betapa mengagetkan sampai kemudian seorang Anwar Abbas yang salah satu wakil ketua umum MUI memberikan, saya kira, warning buat kita ya. Beliau punya sikap bahwa ya mengagetkan dan memprihatinkan gitu ya, dengan gaji presidennya 250 juta per bulan, dan ternyata gemuk sekali Mas Rifki dari laporan itu ya. Bayangin, presiden ada vice presiden, ada presiden 1, vice presiden 3 gitu. Vice presiden senior 3, vice presidennya 5 gitu, apa 10 atau berapa gitu. Direkturnya lebih banyak dari itu, 16, direktur eksekutifnya 14. Jadi memang gemuk sekali, dan itu rata-rata gajinya di atas 100 juta. Sehingga kemudian walaupun akumulasi dana yang terkumpul banyak, tetapi
operasionalnya juga banyak. Belum lagi ada unit-unit bisnis yang dikembangkan oleh individu di ACT, kemudian dana digulirkan dulu untuk bisnis, dan itu menurut undang-undang yayasan tidak boleh. Poinnya saya kira pertama saya ingin sampaikan itu menjadikan sebuah hal baru ya bagi umat yang menitipkan dengan rasa percaya dananya untuk kemanusiaan. Sekarang mungkin kalau ini tidak didudukkan masalahnya Mas Rifki, jadi tadi kayak apatis ya, karena boleh jadi banyak lembaga-lembaga lazis gitu ya, lembaga amil zakat yang mungkin amanah gitu ya, sehingga ini kemudian perlu menjadi perhatian pemerintah sebagai regulator. Dan kita ini agak repot Mas Rifki. Basnas tahun 2021 kemarin itu melaporkan potensi zakat kita itu besar sekali, 327 triliun per tahun. Tetapi potensi yang besar itu entah kenapa kok tidak terasakan manfaatnya buat umat. Kalau dananya 327 juta kemudian digulirkan untuk bukan sekadar konsumtif gitu ya, ada ngomongin zakat itu kan ngomongin merubah nasib. Maka doanya orang yang menerima zakat itu mudah-mudahan Anda tahun depan menjadi muzaki, tidak lagi mustahik. Artinya apa? Bukan sesuatu yang konsumtif tetapi produktif, kemudian mereka didampingi, diangkat derajatnya sehingga tahun depan tidak lagi menerima zakat tapi menjadi pembayar zakat. Maka pemerintah harus sadar di situ, regulasinya harus lebih firm, kemudian pengawasannya juga lebih firm. Dan alhamdulillah Kementerian Sosial sudah mencabut sementara hak ACT untuk mengumpulkan dana, kemudian rekening 26 rekeningnya juga sudah diblokir untuk sementara karena berdasarkan PPATK banyak aliran-aliran yang perlu dikonfirmasi ya. Kita tidak mendahului ya secara hukum faktanya, tetapi menurut PPATK ada aliran-aliran dana yang masif ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga lain yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Ini pembelajaran buat kita lah, saya kira, kemudian bahwa dana umat ini kan mereka berasumsi, punya keyakinan bahwa apa yang mereka berikan itu amanah, kemudian manfaatnya maksimal. Saya kira catatan awalnya itu Mas Rifki, saya kira untuk saya ya paling tidak melihat. Ya ini kan giroh masyarakat untuk berdonasi, untuk berzakat, infak, sodako kan luar biasa, dan potensi kita zakat kita kan juga luar biasa. Nah, pengelolaan manajemen organisasi atau amil zakat ini juga sudah cukup bagus sebenarnya, sudah cukup baik. Cuma mungkin yang perlu lebih ditekankan lagi adalah transparansinya pertama, terus yang kedua adalah akuntan publiknya. Bisa jadi ada permainan di situnya ya Ustadz ya. Ya karena ada juga yang mengatakan bahwa ya kalau klaim dari ACT sendiri 13,5, itu ada yang bilang sampai 20% mereka menggunakan dana operasional dari donasi atau zakat infak sodako. Saya kira dari laporan Tempo itu terungkap banyak hal ya, kasus kasus penggalangan dana salah satu musola di Selandia Baru gitu, atau kalau nggak salah di Sydney gitu. Mereka kemudian kerjasama dengan Kita Bisa dapat itu dipotong kurang lebih 33% gitu ya. Dan kemudian sangat bombastis gitu ya. Mereka menyebutnya untuk pembangunan musola pertama di daerah itu, padahal orangnya mengkonfirmasi itu musola ke-24 misalkan. Banyak kasus-kasus yang lain yang terungkap di situ. Poinnya saya kira kalau kita rincikan malah kemudian umat menjadi apatis ya. Tetapi saya kira poin dari Mas Rifki tadi penting ya, bahwa ini dana umat harus dikelola. Ya kelolanya saya kira bukan dengan perspektif bisnis karena ini lembaga filantropi, lembaga kemanusiaan, sehingga kemudian bisnis dalam arti itu mengelolanya harus profesional, dalam arti manajemennya bagus, akuntabilitasnya bagus gitu, auditnya terpercaya, tetapi perspektif motifnya bukan bisnis, bukan untuk memperkaya. Sehingga kemudian gregetan gitu, Anwar Abbas mengatakan ini hedon banget ini. Saya prihatin sekali kalau kemudian lembaga yang kemudian memberdayakan orang wong cilik gitu, mustadafin kok gajinya
250 juta per bulan, fasilitas presidennya aja 3 mobil yang semuanya mewah gitu, Alphard, Pajero Sport, CR-V gitu. Dan yang agak menurut saya gemes gitu ketika ditanya tentang gaji segala macam, wajar gitu. Jadi kami bekerja keras membantu banyak orang, kemudian diberi gaji tinggi, itu wajar agar semua orang kemudian bekerja secara maksimal. Dan salah satu ciri lembaga yang profesional itu kan ramping ya, sehingga kemudian gerak mereka juga cepat. Kita lihat itu luar biasa itu, bank-bank aja nggak sampai itu direkturnya 10 itu nggak sampai. Kalau 10 aja orang dikritik habis-habisan tumpang tindih. Ini direktur sama direktur eksekutifnya gitu bisa 30 kan, yang satu 14, yang satu 16, belum lagi senior vice presiden segala macam. Jadi akhirnya kemudian kenapa outputnya biaya operasionalnya menjadi membengkak. Jadi ini butuh inilah. Jadi salah satu kritik yang menurut saya menarik ketika saya ikut pelatihan zakat itu memang tidak ada kesadaran umat untuk bahwa zakat itu dikelola secara transparan, manajemennya bagus. Banyak orang kemudian sendiri-sendiri bikin ambil zakat, padahal regulasinya itu harus laporan dengan lembaga yang paling kecil, lembaga ambil zakat di desa, lembaga ambil zakat di KUA ya, di Kementerian Urusan Agama dan sebagainya. Itu jenjangnya sebenarnya regulasinya sudah bagus. Cuman kemudian kan lagi-lagi di kita ini regulasi bagus tapi aplikasi itu yang seringkali jauh dari harapan gitu. Ya ada juga kan misalkan yang berpikiran seperti ini, Ustaz. Ya kalau saya berdonasi atau berinfak sodakoh zakat gitu segala macam, kalau saya di lembaga amil zakat itu akan dipotong sekian persen untuk pengelolanya. Lebih baik saya mengirimkan langsung ke muzaki, ke ke calon penerima zakat gitu. Itu baiknya gimana? Apakah kita menitipkan zakat infak sodakoh kita ke suatu lembaga atau kita bisa langsung aja? Lebih baik. Memang gini ya, ada adab di dalam berzakat gitu. Rasulullah itu kan mengatakan yang paling afdol zakat itu kita mendatangi yang penerima, bukan kemudian orang miskin dijadikan pameran gitu, dijadikan dalam tanda petik ya komoditas kemiskinan mereka, tapi kita yang hadir menyapa mereka untuk memuliakan mereka. Tetapi konsekuensi kalau saya selalu ditanya, Pak Ustadz gimana saya titipin ke lembaga atau saya langsung, Rasulullah mengajarkan kepada kita langsung menemui para mustahik, tetapi gitu kita kemudian harus punya tanggung jawab gitu, sebagaimana pesan utama dari zakat itu tahun depan orang yang menerima zakat itu berharap menjadi pemberi zakat atau pengeluar zakat, sehingga kemudian kita punya harus konsekuensi, nggak kita mau bersusah payah dalam tanda petik membantu mereka untuk pendampingan. Saya selalu mengatakan begini Mas Ribi, daripada kita punya uang zakat 10 juta kita bagi 100 orang gitu dapat 100.000, mending kemudian kita bagi kepada 2-3 orang, tetapi kemudian kita berdayakan, kita dampingi sehingga mengentaskan 3 orang ini tahun depan ada 6 orang yang kita bisa zakati. Kalau dikasih 100.000 habis konsumtif gitu. Tetapi kalaulah kemudian ada regulasi yang kemudian diterapkan dan itu bisa bergulir secara bagus, kalau dilembagakan, ada lembaga itu pertama pasti tidak konsumtif. Yang kedua, sehingga kemudian di lembaga itu dipecah-pecah dari uang zakat yang terkumpul. Ya misalkan kalau individu 10 juta bisa membantu apa sih? Bisa tapi nggak banyak. Tapi kalau dari 10 juta ada 1.000 orang itu 10 miliar. Sehingga kemudian dengan harapan setelah terakumulasi banyak itu ada banyak program yang 8 asnaf itu bisa diberdayakan, bisa untuk sekolah, bisa untuk unit usaha UMKM, bisa untuk mu'alaf gitu ya, bisa untuk fisabilillah dan sebagainya, sehingga semua asnaf 8 golongan itu terpenuhi. Belum lagi kalau ada lembaga itu tadi kontrolnya jelas, kemudian manajemennya berharap kemudian transparansinya juga bisa terkonfirmasi umat, sehingga
Kalau individu-individu kan susah gitu ya. Kasus beberapa lembaga amil zakat kan luar biasa ya, bisa memberikan laporan tiap bulan gitu ya, laporan pertanggungjawabannya, dompet duafa itu kan orang kemudian percaya. Saya tahu persis gitu ya, daerah Parung itu ada lembaga kesehatan, punya rumah sakit, punya sekolah gitu ya, punya lembaga-lembaga yang lain yang di situ banyak sekali. Saya selalu meyakini dengan sekolah itu perubahan status manusia itu efektif sekali ya, dengan pendidikan ya, dibandingkan diberikan dana. Jadi plus minus Mas Rifki gitu ya, bagi orang-orang yang tidak sekedar mau memberikan uang zakatnya tapi juga punya kesadaran membantu orang yang menerima zakat untuk berdikari dan kemudian keluar dari penerima zakat menjadi muzaki, kalau itu keren banget. Tetapi kalaulah kemudian kita tidak punya kemampuan dan waktu untuk mendampingi mereka, ya kita salurkan. Dan tentunya dengan kasus laporan Tempo ini, kasus ACT ini, mudah-mudahan umat punya kesadaran, mereka tidak sekedar menitipkan dananya tetapi yang memilih lembaga-lembaga zakat yang akuntabel, yang transparan, sehingga kemudian manfaat dari niat mereka itu bisa maksimal. Ya, ini kan juga mungkin banyak yang bertanya-tanya, lalu saya harus kemana ini membayar zakatnya? Ya, apakah tadi kan sendiri atau lewat lembaga amil zakat gitu. Nah, lembaga amil zakat sendiri kan punya banyak, ada negara, Basnas gitu. Ada juga organisasi terbesar di Indonesia, NU, Muhammadiyah, Lazisnu gitu. Ada juga ya modal dompet duafa, ACT segala macem gitu. Atau bahkan ada yang lebih kecil lagi gitu. Nah, kita umat Islam harus memilih yang mana? Ya, dari sekian lembaga itu apa sih yang harus kita cek dari lembaga-lembaga itu biar kita merasa ada trust gitu, ada kepercayaan? Saya kira kan masing-masing orang punya keinginan apa yang mereka amanahkan itu tersampaikan, dan manfaatnya kalau sedekah menjadi jariah, kalau wakaf itu bisa mendapat manfaat selama apa yang diwakafkan kemudian digunakan untuk kebaikan. Jadi saya kira menjadi penting ya kita punya kesadaran, pintar-pintar bijak memilih lembaga-lembaga zakat yang kita yakini bisa menyalurkan apa yang kita amanahkan secara maksimal gitu, baik secara duniawi maupun secara ukhrawi, secara jariahnya. Jadi sekarang itu kan lembaga Basnas itu kan yang memang dikelola ya oleh lembaga mewakili negara lah. Saya kira itu sampai unit kecil pun sekarang sudah ada. Kalau teman-teman yang Nahdlatul Ulama ada Lazisnu, lembaga amil zakat NU, Muhammadiyah punya Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah, ada dompet duafa, ada tauhid, ada lembaga-lembaga di sekitar kita. Maksud saya begini, jangan kemudian kita ya sudahlah pokoknya saya kirimkan zakat saya, kita juga nggak punya kontrol untuk itu, sehingga kemudian itu juga membantu lembaga-lembaga zakat untuk terus memperbaiki diri kan, agar kemudian mereka bisa menjadi lembaga-lembaga yang amanah, sehingga manfaat dari apa yang umat titipkan itu maksimal. Dan yang paling utama sesungguhnya momen zakat, momen infak sedekah itu adalah bagaimana umat yang kurang beruntung itu berdaya dengan uang zakat, infak, sedekah, karena itu poinnya sebenarnya. Jadi kita sebagai muzaki, sebagai pemberi zakat itu jangan pasif ya. Ya kita harus aktif menuntut, misalkan kita sudah nyumbang kemana nih uang kita gitu. Transparansinya gimana gitu. Jadi harus ya kita sebagai muzaki juga aktif ya. Ya menuntut kepada lembaga amil zakat itu untuk bagaimana transparan dan juga akuntabel segala macam ya. Nah, terakhir Ustadz, ini kan katakanlah apa yang dilakukan ACT itu adalah penyelewengan ya. Ya sebut saja misalkan menyelewengkan dana zakat, infak, sedekah gitu. Hukumnya dalam Islam gimana? Ya kalau Islam kan jelas sekali ya. Banyak ayat-ayat yang membicarakan jangan kau makan harta anak yatim ya dengan cara yang batil. Jangan kau makan harta orang lain dengan bighairi hak gitu. Yang jelas kemudian ya pasti sesuatu yang Allah tidak suka lah. Bahwa kemudian kasus ACT ini kasus gunung es ya, saya kira tanpa mendahului keputusan hukum, saya kira ini menjadi warning bersama buat lembaga-lembaga amil zakat. Saya kira menjadi kayak semacam evaluasi awal mereka untuk berbenah, untuk bahwa mereka menjadi lembaga yang diharapkan gitu ya, menyampaikan secara amanah apa-apa yang dititipkan oleh umat dan kemudian
menjadi maksimal manfaatnya. Ya, dari sisi pemerintah saya kira juga harus selalu, jangan sampai selalu seperti pemadam kebakaran ya, setelah kasusnya di blow up oleh media baru kemudian diawasi, bahkan kemudian dicabut izinnya dan sebagainya. Jadi banyak pelajaran, dan kita sendiri sebagai teman-teman, sahabat-sahabat pemirsa Tauhid Cinta yang menjadi muzaki, orang-orang yang berkelebihan rezeki yang dititipkan Allah, saya kira juga harus aktif ya, sebagaimana seperti kita disampaikan. Niat baik kita saya kira akan lebih maksimal kalau kemudian kita tahu apa yang kita lakukan itu betul-betul kemudian punya nilai manfaat buat sesama. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, semoga ini ada manfaatnya ya obrolan kita, dan semoga lembaga amil zakat, lembaga pengelola zakat, infak sodako makin berbenah diri, dan kita sebagai muzaki, sebagai pemberi zakat juga makin aktif untuk sama-sama bekerja sama bagaimana potensi zakat yang luar biasa ini bisa berdampak, punya impact yang luar biasa terhadap pemberdayaan umat, pemberdayaan masyarakat Indonesia. Ya, semoga kedepannya makin lebih baik lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.